Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mendengar berita tentang flu atau influenza yang sedang mewabah di Indonesia dan sedang marak-maraknya hampir menyerupai kasus COVID-19 yang dari tahun 2019 hingga 2021. Berikut adalah sebuah seruan atau ajakan terhadap pencegahan influenza yang sedang marak saat ini. Jangan panik ya. Hubungan berita media massa tentang peningkatan pasien dengan gejala flu di berbagai kota di negara kita di hari-hari sekarang, maka setidaknya ada 5 hal yang dapat kita analisa lebih lanjut. Yang pertama, ternyata beberapa negara tetangga kita juga mengalami hal serupa, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Nah, hal yang kedua adalah berita peningkatan kasus di dalam negeri dan angka yang mencapai ribuan kasus di negara tetangga tersebut harus membuat kita waspada. Hal ketiga, dari kacamata kesehatan masyarakat, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah melihat data surveillance klinik yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Kemudian, apakah ada peningkatan kasus? Jika ada, maka kita harus uh, merujuk pada gejala-gejala yang mungkin timbul. Jika kita mempunyai keluhan, segera datang untuk berobat. Yang keempat, juga kita harus melihat apakah di tempat atau wilayah kita tersebut sudah ditemukan kasusnya atau belum. Jadi, kita menjadi warga yang cerdas dengan melihat berbagai data dan informasi-informasi yang sudah tersebar di media tersebut mesti kita saring kembali, ya. Yang kelima, untuk masyarakat luas itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika ada gejala seperti flu, maka baik untuk menjaga kondisi, pakai masker supaya tidak menulari ke orang lain. Bila perlu istirahat. Tentu akan lebih baik kita semua senantiasa menjaga daya tahan tubuh, antara lain dengan prinsip cerdik. Cek kesehatan berkala. Kemudian hindari asap rokok, hindari polusi udara, gizi yang seimbang, makanan yang sehat, istirahat yang cukup, kelola stres. Karena stres juga memicu terjadinya perburukan gejala dari penyakit. Atau jika ada stres, maka penyakit yang lain itu akan menyertai dan akan menimbulkan gejala-gejala yang lainnya sehingga memperberat suatu penyakit utama yang tadinya influenza tersebut bisa langsung sembuh dengan istirahat yang cukup, minum air yang cukup, kemudian makan yang gizi seimbang. Intinya memperbaiki kesehatan tubuh. Yang wajib diingat, pencegahan terhadap infeksi saluran napas akut atau ISPA itu sangat dianjurkan, ya. Salah satu usahanya untuk pencegahan terhadap ISPA ini adalah dengan melakukan vaksinasi. Ada 3 vaksin yang dibutuhkan. Yang pertama, vaksin influenza. Yang kedua, vaksin RSV atau respiratory syncytial virus. Yang ketiga itu vaksin pneumonia. Namun yang perlu kita ketahui bahwa COVID-19 saat ini masih ada di masyarakat atau masih kita temukan. Namun kasusnya itu dengan gejala yang sangat ringan dan jika dibutuhkan untuk vaksin COVID-19 juga masih tersedia. Influenza merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang sering ditemukan pada anak, terutama pada balita. Influenza juga penyebab utama kunjungan anak ke gawat darurat dan perawatan di rumah sakit. Influenza merupakan penyakit yang serius yang mengakibatkan ribuan perawatan di rumah sakit. Gambaran klinis influenza ini sangat bervariasi, tergantung dari penyakit-penyakit penyertanya juga. Namun pada anak yang sering ditemukan adalah demam, kemudian biasanya itu musiman, kemudian bisa terjadi seperti sesema, batuk kadang-kadang, bahkan yang beratnya sampai terjadi sesak napas. Masa inkubasi penyakit influenza ini bervariasi, rata-rata 1 sampai 4 hari sejak tertular dari penderita influenza, dimulai dari saat penularan hingga timbulnya gejala. 3 hari pertama sakit, namun ada kalanya sakitnya akan lebih lama, terutama jika terdapat gangguan imunitas.
Gejala influenza ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu bisa ringan hingga ke berat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Gejala flu dimulai dengan tiba-tiba demam, kemudian sakit kepala, disusul dengan nyeri tenggorokan, pilek, batuk kering, sakit otot dan badan, kadang lemas, rasa lelah, kemudian terjadi penurunan nafsu makan yang sampai berat itu biasanya penderita sering mengeluhkan mual, muntah, atau bisa dengan atau tanpa diare. Perlu diketahui bahwa penderita influenza selalu terdapat gejala demam. Pada orang tua dengan komorbid atau pada lansia itu dengan penyakit-penyakit kronis sebelumnya, asma, diabetes, penyakit jantung, sering sakitnya itu akan lebih lama sembuhnya, terutama gejala di pernafasannya karena virus influenza ini menyerang saluran nafas dimulai dari pada saat seseorang menghirup udara yang ada atau tercemar dengan virus tersebut, kemudian ditangkap oleh makrofag yang ada di saluran nafas, oleh selia dan bulu-bulu getar lainnya, itu akan menimbulkan masalah-masalah dan akan terjadilah gejala-gejala yang disampaikan oleh seseorang penderita yang sakit. Apalagi jika seseorang tersebut sudah mengalami kerusakan dari saluran pernafasannya diakibatkan oleh penyakit kronis tadi yang kita sebutkan. Apakah itu ada asma, apakah itu ada penyakit paru obstruktif kronis yang dikenal dengan penyakit paru menahun, atau pada seseorang yang perokok berat, itu gejalanya tentunya akan lebih berat dan gejalanya juga akan lebih lama. Jangan khawatir, jika semua itu terkontrol, maka keluhan-keluhan tersebut juga akan lebih ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya jika daya tahan tubuh seseorang itu menjadi lebih baik. Bagaimana pengobatan terhadap influenza ini? Tidak ada pengobatan yang khusus terhadap kasus influenza. Bila sudah pasti penyebabnya, maka akan diberikan obat-obat antivirus seperti yang kita berikan pada pasien dengan kasus-kasus COVID-19. Namun, jangan terpaku pada yang kita lihat. Harus kita jumpain dokter dulu, karena dokter akan lebih mengetahui apakah kasus ini memerlukan pemberian antivirus ataukah pemberian obat-obat lainnya. Terutama jika punya komorbid atau punya penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya, itu wajib diberikan obat yang memang dikonsumsi harian, ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup, mencegah terjadinya kematian, maka segera datangi pusat layanan kesehatan terdekat agar tidak terjadi komorbid atau tidak terjadi kecacatan akibat dari penanganan yang terlambat. Pencegahan masih menjadi prioritas utama atau menjadi hal yang sangat penting dalam penanganan semua penyakit, tidak hanya kasus influenza. Ingat ya, pencegahan merupakan hal yang paling penting agar hidup menjadi lebih baik. Terakhir, vaksin is your best defense against influenza. Stop flu, get flu shot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.